Hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 LSMI BSW atau Indonesian Bureaucracy and Service Watch atau Pengawasan Pelayanan Birokrasi Indonesia melakukan aksi demo ke pemerintah daerah Kota Sukabumi terkait adanya kasus makan minum pada tahun 2019 yang belum terselesaikan. Adapun kasus makan minum terjadi pada awal Januari tahun 2019 yang pada saat itu melibatkan Bank Perkreditan Rakyat Bumi Tani yang sekarang menjadi Bank Perkreditan Rakyat Supradana Mas. Juga pelaksana pekerjaan proyek dari 8 CV atau perusahaan melaksanakannya yakni CV Rido Jaya Teknik Binangkit, CV Sekar Arum, CV Elang Mulia Sejahtera, CV Fiesta, CV Andika, CV Lianda dan CV Pada Asih. Yang mana dengan nilai proyek total sebesar 3.350 juta, yang sekarang terjadi kemacetan kreditur terhadap BPR Bumi Tani. Kemacetan pembayaran pinjaman dana dari Bank Bumi Tani karena CV yang melaksanakan pekerjaan tersebut mendapat uang cara meminjam atas arahan para oknum Pemda sebagai jaminan rumah tempat tinggal mereka. Juga berdasarkan SPK makan minum dengan dasar arahan itulah pencairan terjadi untuk pekerjaan proyek makan minum di pemerintahan daerah Kota Sukabumi. Hal tersebut sudah dikoordinasikan untuk pencairan di bulan Juli tahun 2019. Pihak pemerintah Kota Sukabumi mengadakan pertemuan kepada pihak CV dan Bank Perkreditan Rakyat Bumi Tani guna pembiayaan untuk membahas proses penyelesaian pekerjaan proyek makan minum tersebut. Pihak pemerintah daerah Kota Sukabumi pada saat itu diwakili bagian Humas dan Protokoler Pemda Kasubag dan Bendahara Protokoler Pemda Kota Sukabumi serta tim kuasa hukum yang mewakili bagian Humas dan Protokoler. Total pembiayaan 3.350 juta rupiah untuk ke-8 vendor dan uang tersebut diserahkan ke oknum Pemda. Namun selang beberapa bulan di tahun 2019 pihak 8 vendor menyatakan keluhannya karena pinjaman oleh pihak oknum Pemda tersebut terdapat tunggakan, hingga mengakibatkan BI checking atau slick, karena tercatat tidak lancar pembayaran dalam dunia perbankan. Yang mana dalam hal ini pihak pemerintah daerah Kota Sukabumi ingkar janji dalam penyelesaian hutang piutang tersebut. Hal ini ternyata tidak ada pekerjaan proyek makan minum tersebut oleh ke-8 vendor. Dan diduga, disinyalir SPK proyek makan minum yang diterbitkan oleh pihak oknum Pemda tersebut bodong. Permasalahan ini pihak 8 vendor memberi kuasa kepada CV Rido Jaya Teknik Widodo untuk melanjutkan penyelesaiannya ke ranah hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar dengan bukti laporan LPB kelas 26/12/2019 Jabar pertanggal 19 Desember tahun 2019. DAP di tahun 2022 laporan tersebut pihak Pemda meminta untuk dicabut karena ada perjanjian untuk diselesaikan. Di tahun 2021 Kabid Protokoler berinisial SN dan beberapa oknum lainnya yang menangani permasalahan tersebut membuat janji kesepakatan untuk membayar segala permasalahan makan minum. Dalam isi kesepakatan tersebut pemerintah daerah siap akan menyelesaikan semua permasalahan ke Bank BPR Bumi Tani. Namun ternyata di tengah jalan berhenti. Entah kenapa. Hak ini menjadi titik persoalan bahwa 8 vendor tersebut terancam rumahnya disita oleh pihak bank. Dengan tidak konsekuensinya pihak pemerintah daerah Kota Sukabumi telah ingkar janji dari perjanjian untuk menyelesaikan hutang piutang dari permasalahan tersebut. Hal ini mengakibatkan jaminan para vendor berupa tempat tinggalnya terancam untuk disita sebagai jaminan. Disinilah tampak jelas kinerja Pemda yang tidak profesional mengakibatkan merugikan pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan tersebut. Permasalahan yang sederhana namun pelik. Di tengah pendemo pihak inspektorat menyampaikan pada peserta demo bahwa tidak ada permasalahan kepincangan hasil audit kinerja pemerintah daerah di tahun 2020 hingga 2023. Namun kenyataannya lain. Karena pihak pendemo memiliki data yang akurat demikian dengan para vendor yang menjadi korban proyek makan minum tersebut. Seperti yang disampaikan Haji Kuswandi salah satu vendor yang menjadi korban karena rumahnya dalam waktu dekat akan disita oleh pihak bank. 3,2 ya. Hingga hari ini setelah Pemda waktu itu ada pembayaran, sisa hutangnya menjadi 1,8. Artinya 1,4 sudah dicicil oleh pihak Pemda. Ya, kenapa sekarang dibiarkan? Kenapa sekarang mereka diam?
Dan kenapa sekarang mereka seolah-olah akan membiarkan aset kami ataupun jaminan kami disita Dengan sejumlah itu dikembalikan. Itu aja. Dan dalam hal ini kami mohon, dengan kami didolimi para pengusaha yang ada di wilayah Kota Sukabumi, memohon kepada Presiden Jokowi untuk bisa membantu, untuk bisa menyelesaikan, dan juga kepada Bapak Presiden terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto dan Mas Gibran juga tolong memantau menyelesaikan masalah ini. nama lengkap Pak. Bahwa Para vendor merasa dijolimi oleh tingkah laku para oknum Pemda yang tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan karena kebohongan demi kebohongan selalu didapatnya dengan janji-janji manis yang kerap dilontarkan para oknum Pemda yang terkait dengan proyek tersebut. Peliknya terkait karena penyalahgunaan jabatan di intern Pemda itu sendiri hingga munculnya permasalahan. Ini bukti lemahnya kinerja inspektorat setempat sebagai pengawas tidak mengetahui perihal tersebut seakan ada yang ditutup-tutupi. Demo yang dilakukan LSMI BSW yang dikoordinir Elut Haikal dan kawan-kawan beserta 8 vendor dengan pihak pemerintah dirasa sudah tepat karena selama 4 tahun tidak ada penyelesaiannya. Dan itu hal yang wajar. Juga apa yang disampaikan koordinator demo Elut Haikal bahwa pihaknya terus akan mengawasi kasus ini sampai tuntas. Jika pihak Pemda tidak menyikapi maka demo akan dilaksanakan lagi lebih besar dari berbagai elemen masyarakat. Dan akan dilanjutkan ke pihak penegak hukum di pusat termasuk ke Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kejagung dan Mabes Polri. Demo berjalan cukup lancar dan tertib. Demo ini jelas murni menuntut keadilan di pemerintahan daerah, tidak ada unsur politik. Demikian redaksi Channel 7 TV Transmedia edisi online Indonesia. Kontribusi Berita Nasional Rahmat Joko. Francisca Tambayong menyampaikan dari Sukabumi.